mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita buka perkuliahan kita ini dengan sama-sama berdoa dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita mata kuliahnya apa? Analisis laporan keuangan. Ini program studinya manajemen bisnis syariah semester 5. Untuk perkenalannya, saya suruh saudara berkenalan dengan saya dengan menanyakan satu pertanyaan masing-masingnya. Dan pertanyaan setiap orang tidak boleh sama dengan temannya. Pertanyaannya singkat, padat. Saya akan jawab juga dengan singkat dan padat. Nanti kalau ada yang salah, pertanyaannya berulang, nanti ada hadiah hukumannya. Kan nanya apa saja? Kan kenalan kan? Oke. Dari sini. Dah, ini kalau yang terakhir bingung mau nanya apa kan? Siapkan mau nanya apa. Boleh nanya apa saja, oke? Kita mulai dari, karena laki-lakinya sedikit ya, perempuan aja ya. Satu orang satu pertanyaan, dengan pertanyaan temannya nak boleh berulang, cepat ya, oke? Mulai. Saya mau tanya ruangan ibu sebenarnya. Langsung pertanyaan aja. Ruangan ibu sebelumnya di mana? Ruangan ibu di kampus 1 di ruangan SPI, Satuan Pengawasan Internal di Gedung Agama. Asal ibu dari mana? Asal ibu dari Kubur Rajo. Ya. Udah semua? Cepat, tadi di sini ada 2 tadi, depan. Ada 38 pertanyaan tadi ya. Ya 38 semuanya. Anggap saja. Sudah perkenalan cukup ya, sudah diajukan. Kalau saudara tanya kan saya bisa mengeksplor, tapi kalau diperkenalkan diri saya nggak tahu juga. Perkenalkan nama saya, kan grogi juga kan. Oke, ini mau diapain? Disuruh nanya aja nggak tahu. Kalau disuruh nanya nggak tahu, sekarang kita yang nanya ya. Oke, saya mau tanya apa nih? Nama? Erlangga. Novian Nisa. Dira. Nita. Nurifa Aziza. Oke, kita kuliahnya adalah analisis laporan keuangan. Oke, sekarang semester 5. Di mata kuliah apa pernah dengar istilah laporan keuangan? Di mata kuliah akuntansi ya, pernah dengar istilah laporan keuangan. Sekarang di mata kuliah ini kita belajar menganalisis laporan keuangan. Nah, kalau di pengantar akuntansi kemarin kita membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangannya dari transaksi, jurnal, buku besar, apa lagi? Neraca saldo, nanti ada neraca saldo penyesuaian, sampai nanti ada worksheet-nya kalau dibutuhkan, sampai nanti kepada pembuatan laporan keuangan, jadi laporan keuangannya. Apa saja jenis-jenis laporan keuangan? Laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca. Tapi sekarang istilahnya bukan neraca lagi apa? Laporan, diganti istilahnya kan, laporan posisi keuangan. Ingat itu ya. Biasakan menyebutnya dengan istilah terbaru, laporan posisi keuangan. Oke, itu laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan. Jadi di mata kuliah ini nantinya kita akan menganalisis laporan keuangan disebutkan temannya tadi. Kita akan analisis laporan laba ruginya, analisis laporan perubahan ekuitasnya, analisis laporan arus kasnya, analisis laporan posisi keuangannya. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke? Udah terbayang mata kuliahnya? Udah?
Kita selama 1 semester ini, nanti kita akan bahas apa, belajar apa, nanti sistem perkuliahannya seperti apa. Seperti biasa, karena belum pernah kuliah dengan Ibu, perlu juga diketahui aturan-aturan perkuliahan dengan Ibu. Karena memang masing-masing dosen itu dia punya aturan-aturan tersendiri yang harus kita ikuti. Oke, apa istilahnya? Kontrak kuliah. Mau bikin kontrak? Oke. Mau bikin kontrak kuliah apa? Catat kontrak kuliahnya. 1, mau saudara apa? Apa? Dispensasi keterlambatan, masalah kedisiplinan. Kita masuk jam 9.45. Terus maunya? Sebelumnya ada juga kuliah sampai jam 9.45. Oh, berarti pas ya. Oh, online ya, karena sekarang kuliah kan dibagi ya. Sebagian online, sebagian ini ya. 30 menit. Hah? 30 menit. Berarti saudara kuliah Zoom-nya cari tempat terdekat berarti dari sini. Kalau 30 menit nanti saya yang rugi di mata kuliahnya, setengah jam kan. Terser 15 menit biasanya standarnya ya. Bagaimana caranya ya silakan nanti saudara kondisikan saudara kuliah Zoom-nya di mana. Jadi tempat yang terdekat di sini tempat kos kawannya atau di sini sekitar kampus silakan ya. Atau nanti di kampus silakan manfaatkan ruangan nanti untuk kuliah Zoom. Dah, nanti kan sebentar. Oke. Apakah nanti mau di sekre atau di mana? Nanti ini saya kasih dispensasi waktu 15 menit ya. Berarti kita masuknya jam 10. Oke, jam 10. Oke, dengar ya? Dah. Lewat dari 15 menit, konsekuensinya saudara tidak boleh absen di e-kampus. Boleh kalau masuk silakan, cuman absennya tidak boleh. Saya sudah kasih dispensasi tapi nanti jangan coba-coba ya. Nanti kalau terdetek sama saya, iseng saya lacak nanti saudara tidak masuk, nanti kan saya ya masuk, silakan isi yang masuk siapa tidak hadir kan saya absen di kelas. Saudara kan sebenarnya bisa isi absen di luar ya. Tapi kalau memang tidak ada di kelas saat saya masuk saudara isi absen, terima saja nanti konsekuensinya. Jadi baik jujur saja. Oke, itu untuk kedisiplinan. Terlambat 15 menit boleh masuk tapi absennya tidak ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Toleransi ketidakhadiran itu tidak ada. Saudara masuk tidak menentukan nilai akhir. Tidak menentukan nilai akhir karena itu haknya saudara. Saudara dikasih hak untuk tidak masuk maksimal 4 kali ya sebetulnya kuliah. Itu haknya saudara, silakan ambil jatah mau sakit apa dan sebagainya. 4 kali maksimal 4 kali. Lewat dari 4 berarti itu konsekuensinya bukan dari saya, tapi dari peraturan akademik. Saudara tidak boleh lagi ikut ujian semester saja. Oke, terus bobot penilaian. Untuk penilaian akhir kita tidak ada UTS, tidak ada UAS, tidak ada tugas. Tugas sebenarnya ya. Oke, nanti kita nilai akhirnya adalah langsung dari tugas yang saudara buat setiap hari. Langsung dari setiap tugas yang saudara buat setiap hari. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan suruh buat saudara resume. Jadi pertama nanti ada resume. Kemudian nanti ada tugas, karena tadi mata kuliahnya adalah analisis laporan keuangan. Berarti menganalisis laporan keuangan. Jadi setiap materi yang saya jelaskan dari setiap pertemuan itu nantinya saudara akan lanjut dengan tugas menganalisis laporan keuangan yang saudara punya. Dan hasil analisis saudara itulah nantinya akan menentukan nilai akhirnya. Berapa banyak tugasnya? Sebanyak materi yang ada di RPS. Nah, nanti akan ada beberapa tugasnya. Nanti kita lihat setelah ini di RPS-nya. Nanti pertama satu resume ya. Nanti ada yang kedua ada analisis. Oke, ini resume dulu ya. Ini resume, analisisnya di sini nanti. Analisis
perbandingan, nanti ada analisis rasio, saya singkat saja. Oke, makasih ya. Nanti ada lagi analisis DuPont, ada lagi nanti analisis kesehatan, lembaga keuangan syariah, nanti ada analisis kebangkrutan. Ini berapanya? Nanti istilahnya dengar saja dulu ya. Nanti ada tugas-tugas. Nah, dari setiap ini nantinya itu nanti akan ada bobotnya. Dengar ya. Untuk resume, bobot penilaiannya 10%. Analisis ini 15%, ini 20%, 15%, 15%, ini 15%. 100. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 15, 60. Kurang ya? 90. Kurang 10 lagi ya? Kurang 10 lagi ya? Oke, resume 15 tambah ini nanti DuPont, ini 20. Nih. Analisis DuPont. Ya. Oke, nanti kita lihat. Artinya ini nanti poin-poin penilaiannya. Biasanya di e-kampus itu kan 3 saja ya, tugas, UTS, UAS, ya kan? Sekarang saya rinci per tugasnya. Jadi setiap tugas itu dia punya bobot penilaian. Nah, jadi analisis kesehatan lembaga keuangan syariah. Ini analisis kebangkrutan. Oke, ini bobot penilaiannya. Jadi nanti sistem perkuliahannya kita tidak pakai sistem makalah. Nah, kita tidak pakai sistem makalah, nanti akan lebih banyak nanti tugas mandiri masing-masing individu. Saudara kerjakan tugas sendiri-sendiri. Nah, kalau untuk resume itu nanti akan ada setiap pertemuan. Nanti resume akan ada. Misalnya nanti dalam setiap pertemuan itu sampai pertemuan terakhir nanti akan ada 10 resume contohnya. Nanti saya lihat sekilas saja hari ini, detailnya nanti kita bahas minggu depan setelah saudara buat resume. Tapi sebelumnya kita lihat dulu RPS-nya, rancangan mana dia? RPS apa? Rancangan pembelajaran semester ya. Kalau apa sama dengan silabus dulu ya. Sekarang namanya RPS. Oke, karena tadi ada tanya ibu ngajarnya di jurusan apa saja. Saya ngajar ada di MBS ada, ekonomi ada, perbankan ada, akuntansi ada. Mata kuliah ini ada di semua program studi kecuali MI. Ini RPS-nya secara umum sama ya. Ini yang di perbankan ini ya, masih perbankan apa-apa. Kita lihat saja ini RPS. Jadi saudara harus paham, jadi kuncinya nanti sukses belajar itu saudara mahasiswa manajemen bisnis syariah. Saudara sebagai mahasiswa program studi MBS ini nanti capaian lulusannya apa? Saudara nanti mau tamat di sini mau jadi apa? Nah, ini semuanya sudah tertuang dalam kurikulum setiap program studi dan itu dituangkan dalam capaian pembelajaran di setiap mata kuliah. Nah, khusus untuk mata kuliah analisis laporan keuangan ada namanya capaian pembelajaran, nanti ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini nanti bisa ditanya, nanti akan bisa saudara baca literalnya di RPS. Nanti RPS-nya saya upload di e-kampus, silakan download. Ini saya jelaskan sekilas saja, di mana nanti di mata kuliah ini sesuai dengan nama mata kuliahnya analisis laporan keuangan. Jadi memang CPL-nya yang diinginkan intinya dari mata kuliah ini adalah ini, mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dan itu sudah tertuang dalam kurikulumnya program studi. Jadi mahasiswa MBS itu nantinya setelah tamat dia harus mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan. Nah,
Jadi ini nanti target akhirnya. Bagaimana cara menganalisisnya, apa saja yang akan dianalisis, itulah nanti di tugas-tugas yang saya berikan sebagai dalam gambaran ini nanti. Dan dalam ini sebenarnya tugas-tugas nanti yang akan saya berikan itu bisa nanti langsung saudara jadikan sebagai bahan penelitian untuk buat skripsi paling tidak. Nah, nanti judul skripsinya analisis kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis perbandingan, analisis kinerja keuangan perusahaan B, analisis tingkat kesehatan perusahaan A. Kalau sudah punya laporan keuangan masing-masing, nanti kan saya kasih tugas menganalisis semuanya. Nanti pas mau penelitian, saudara kan tinggal buat skripsi aja lagi. Judulnya misalnya nanti siapa tadi, Anissa ya. Anissa dapat laporan keuangan PT Astra. Nanti judul skripsinya adalah analisis kinerja keuangan PT Astra. Hasil penelitiannya sudah ada dalam tugas perkuliahan. Sudah ada hasil penelitiannya, sudah ada kan data keuangan 5 tahun terakhir sudah ada, sudah diolah, sudah saya nilai. Nah, tinggal nanti membuat latar belakang sama metodologi penelitian, itu saja. Karena memang dari pengalaman setiap semester itu lebih dari 50% itu banyak skripsi mahasiswa itu penelitiannya materinya di analisis laporan keuangan, banyak sekali. Analisis kinerja keuangannya banyak. Kemarin aja analisis kinerja keuangan, analisis rasio itu berapa mahasiswa ya? Banyak, cuman beda perusahaan. Ini analisis rasio perusahaan A, analisis rasio perusahaan B, analisis rasio perusahaan C. Alat analisanya itu saja, cuman perusahaannya beda. Nah, jadi bisa menganalisis. Karena memang apalagi saudara dengan mahasiswa jurusannya manajemen bisnis. Nah, kalau bisnis itu yang namanya bisnis kan tidak bisa lepas dari ini ya. Nah, uang. Jadi uang itu dalam tidak hanya mengatur, menghitung uang masuk dan uang keluar saja, mengolah uang juga. Nah, mengolah uang itu, apakah kita mengolah uang sudah baik atau belum, bagaimana perusahaan itu dalam mengolah uang itu baik atau belum, nanti dari analisis laporan keuangan. Nah, itu paling tidak dia capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Nanti capaian pembelajaran yang untuk ininya nanti ada sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab, itu umum ya. Seorang mengerjakan tugas, memiliki pengetahuan tentang analisis laporan keuangan, menerapkan pemikiran sistematis, melakukan penilaian kelayakan, dan seterusnya ini. Ini capaiannya. Nah, referensi di mata kuliah ini banyak. Kalau saudara lihat buku, kalau lihat buku literaturnya di perpustakaan itu semua buku yang berjudul analisis laporan keuangan itu dipakai. Tidak ada buku pegangan utama atau buku penamping, semua buku setelah yang saya baca itu rata-rata semuanya bagus, ada kelebihan dan kekurangan. Kita bisa pakai buku apa saja, tapi rata-rata judulnya memang analisis laporan keuangan. Materi pengantar saja untuk membuka pengetahuan kita, mengingat-ingat kembali tentang materi pada mata kuliah sebelumnya, yaitu pada mata kuliah pengantar akuntansi. Sekali lagi, ini mata kuliahnya analisis laporan keuangan, berarti inputnya adalah laporan keuangan. Nah, kalau nak ngerti laporan keuangan, kita nggak bisa menganalisis laporan keuangan. Nggak bisa menganalisis laporan keuangan, maka sesuai dengan RPS tadi, capaian pembelajarannya tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, jadi untuk mengingat-ingat kembali, oke, analisis laporan keuangan. Ini ada gambar ini kita analisis ya laporan keuangan. Oke, kalau paling tidak kalau bicara laporan keuangan sudah bisa terbayangkan laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan, kalau bicara laporan keuangan terbayang sama saudara apa? Ada angka-angka, ada tabel, ada kayak gini ya, laporan keuangan. Kalau laporan keuangan terbayang duit, berarti ini dikasih duit 5.000 ini laporan keuangan, beda kan? Terbayang bentuknya paling tidak itu dulu ya. Oke, berarti ini perlu diingat kembali apa itu laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Tadi sudah ditanya juga, laporan keuangan itu adalah hasil akhir dari sebuah proses akuntansi. A-nya apa? Angka. Akuntansi berhubungan dengan angka-angka. A. K. Keputusan. Angka itu berguna dalam hal pengambilan keputusan. U. Uang. Ya, angka-angka itu bernilai uang. Nah, jadi ya nanti hasilnya ya kalau seandainya biayanya lebih besar, nah perusahaan rugi. Kalau biayanya lebih kecil, perusahaan laba. Jadi harus ingat, laporan laba rugi itu isinya adalah semua pendapatan dikurangi dengan semua biaya. Ya.
itu laporan laba rugi itu dia penyusunannya selama 1 periode. Dari Januari sampai Desember, selama 1 periode itu saja. Misalnya dari Januari sampai Desember ada pendapatan 100 juta contohnya. Maka pada tahun itu dilaporkan jumlah pendapatannya adalah 100 juta. Di tanggal 1 Januari tahun berikutnya, perusahaan ada pendapatan 10 juta. Maka berapa jumlah pendapatan per 1 Januari tahun berikutnya? Kembali lagi 10 juta. Nah, makanya itu dia laba rugi dia 1 periode, jangan kita akumulasikan lagi yang sudah lewat. Nah, jadi kalau sudah per 31 Desember habis dia. Nah, nanti pas Januari kembali lagi transaksi awal Januari. Begitu juga dengan biaya. Sampai 31 Desember tahun 2022 ada total biaya gaji 50 juta. Itu biaya gaji sampai 31 Desember. 1 Januari dibayarkan gaji lagi 5 juta, maka biaya gaji di laporan tanggal 1 Januari hanya 5 juta. Oke. Itu sifatnya laporan laba rugi. Tapi kalau laporan posisi keuangan, ini akunnya berlanjut. Nah, di tanggal 31 Desember ada di sana persediaan barang dagang 25 juta. Ada persediaan barang dagang di gudang 25 juta. Tahun 31 Desember 2022. Tanggal 1 Januari 2023, perusahaan membeli barang dagang sebanyak 10 juta. Maka berapa jumlah persediaan barang dagang? 35 juta. Yang 25 juta di akhir kita tambahkan dengan yang kita dibeli menjadi 35 juta. Beda, paham? Beda perlakuan angka yang ada laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi? Itu dia. Itu juga dengan kas. Di 31 Desember ada kas 100 juta. Di 1 Januari kas kita bertambah, maka kas 31 Desember harus kita tambahkan lagi. Oke, itu perlu diketahui konsep atau sifatnya laporan keuangan. Paling tidak yang 3 ini. Oke. Nah, nanti dalam analisis laporan keuangan sesuai dengan tujuan tadi, berarti ini dia. Memahami dan menganalisis laporan keuangan berarti kita mencari informasi yang lebih dalam. Apa sih informasi yang ada di laporan keuangan itu? Karena walaupun dikatakan laporan keuangan itu menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dalam 1 periode, kita bisa menilai perusahaan itu bagus atau tidaknya, tetapi kita perlu introspeksi lebih jauh lagi atas angka-angka yang ada. Pendapatan tuh 25 juta, pada tanggal 1 Januari ada pendapatan 10 juta lagi, jadi pencatatannya itu digabung Bu, jadi 35 juta. Iya, 100 untuk Lucy. Berarti Lucy habis ini boleh pulang ya. Oke, jenis-jenis laporan keuangan. Oke, siapa namanya? Irma, saya catat ya, Lucy sama Irma. Lucy nomor berapa absennya? Lucy nomor 14, Irma siapa namanya? Nah, dah? Irma Anissa. Oke. Oke, baik. Saya kira untuk pertemuan pertama pengantar perkenalan perkuliahan saya rasa cukup. Terima kasih atas partisipasi saudara. Kita bertemu lagi minggu depan di materi selanjutnya. Ingat untuk pertemuan berikutnya tolong saudara persiapkan bahan-bahan dan tugas yang sudah saya berikan. Saya tutup. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.